Bab 99. Claire Sandibius. Hormat. Steward Lu mencibir, menatap Falco Zhang dengan jijik. Aku tidak salah dengar, kan? Tuan Muda Zhang benar-benar berkata hormat kepada seorang asisten kecil. Apa kamu sedang akting? Falco Zhang mengerutkan kening dan menunjuk ke Steward Lu. Kamu. Mengapa kamu berbicara seperti ini? Karena Tuan Muda Zhang tidak ingin memulai, mari minggir saja. Steward Lu mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya, dan mereka melangkah maju untuk mengepung Claire Sen. Wajah Claire Sen berubah, menatap serius Steward Lu. Tuan Lu, apa maksudmu? Steward Lu mencibir, asisten kecil, apakah kamu berani bertanya seperti itu padaku? Kamu datang ke pintu sendiri hari ini, jadi jangan salahkan aku karena tidak bersikap sopan. Claire Sen menyadari bahayanya dan membuka mulutnya untuk berteriak, tapi pria di belakangnya langsung mengangkat tangannya dan memukul bagian belakang lehernya. Claire Sen langsung jatuh ke samping. Tidak ada yang menangkapnya. Sebaliknya, Falco Zhang dengan jelas melangkah maju untuk mendukung Claire Sen, lalu mengerutkan kening dan menatap Steward Lu. Tuan Lu, apa yang kamu lakukan? Steward Lu menatapnya dengan cemberut, minggir. Falco Zhang memeluk Claire Sen dalam pelukannya, kamu menyerang asisten Sen. Dia adalah asisten Tuan Muda Ye. Apakah kamu ingin menyinggung Tuan Muda Ye? Oh, aku tidak takut padanya. Steward Lu menyipitkan matanya dan menatapnya dengan tatapan berbahaya. Falco Zhang, kan? Berikan orang itu kepada bawahanku, jika tidak, aku akan merebutnya paksa. Setelah mendengar ini, Falco Zhang menatap mata Steward Lu, tetapi tidak berniat untuk melepaskan Claire Sen di tangannya. Itu hanya asisten yang baru kamu kenal, kamu ingin menyinggung keluarga Lu demi dia. Di akhir percakapan, tangan Falco Zhang mengendur, dan bawahan itu merebut Claire Sen. Setelah itu, Claire Sen dibawa langsung dari aula perjamuan, semua orang hanya melihat. Setelah orang itu pergi, Falco Zhang merasa kasihan padanya, dan segera memanggil sekretarisnya. Naik ke atas dan cari seseorang untuk memberitahu asisten Tuan Zhou dan katakan padanya bahwa asisten yang hadir bersama Tuan Muda Ye diculik oleh Steward Lu. Sekretaris itu mengerutkan kening ketika dia mendengar itu, keluarga Lu dan Ye. Yah, cepat pergi. Sekretaris itu berdiri diam. Ada apa? Falco Zhang mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Sekretaris itu menjelaskan, Tuan Muda, apakah kamu tidak tahu tentang keluarga Lu dan Ye? Aku baru saja mendapat kabar bahwa Steward Lu entah bagaimana menyinggung Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye menemukan seseorang untuk membuatnya cacat, apa hal favorit Steward Lu? Sekarang dia telah dibuat cacat, dia pasti mau membalas dendam ini. Falco Zhang mengerutkan kening ketika dia mendengarnya, dan berkata dengan belak-belakan, Steward Lu itu biasanya bermain dengan begitu banyak wanita, bukankah lebih baik untuk membuatnya cacat? Itu dapat dianggap sebagai pembalasan orang-orang yang ia permainkan. Tuan Muda, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku maksud? Maksudku dia sekarang sudah cacat. Diperkirakan tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ada begitu banyak implikasi, lebih baik kita tidak terlibat. Mendengar ini, Falco Zhang mengangkat alisnya, jadi, kamu bermaksud menjauhkan aku dari masalah ini dan berpura-pura tidak melihatnya. Sekretaris, ini pilihan yang terbaik. Falco Zhang memutar alisnya, dan sekretaris itu berkata lagi, keluarga Zhang kita dan kedua keluarga itu tidak sama. Jika mereka benar-benar berselisih. Lalu jika karena saat ini, kita bisa mendapatkan tempat berlindung di keluarga Ye. Falco Zhang berkata dengan heran, dan sekretaris itu melebarkan matanya, Tuan Muda. Aku harus bertaruh, cepat cari cara untuk memberitahu Tuan Muda Ye secara pribadi. ***. Tidak lama setelah Golden Ye dan Tuan Zhou duduk untuk berbicara, seseorang menyelinap masuk untuk mengirim pesan. Tuan Zhou berhenti dan menatap ke Golden Ye.
Golden Ye mengangkat alisnya, Tuan Zhou sedang sibuk dengan sesuatu. Tuan Muda Ye, masalah ini ada hubungannya dengan asistenmu. Asisten? Claire Shen. Mata Golden Ye tiba-tiba menyipit, apa maksudmu? Tuan Zhou menyampaikan berita yang baru saja diterimanya kepada Golden Ye, dan Arthur Xiao di belakang mendengar, Steward Lu. Sial, Tuan Zhou, apakah kamu juga mengundangnya? Tuan Zhou menyentuh hidungnya karena malu dan tersenyum, aku tidak mengundangnya, tetapi tidak sulit untuk mendapatkan surat undangan dari orang lain dengan kedudukannya. Mendengar ini, Golden Ye mengerutkan kening, dan situasinya menjadi lebih serius. Arthur Xiao berkata dengan cemas, Tuan Muda Ye, Steward Lu tidak akan menyimpan dendam karena apa yang terjadi terakhir kali, jadi sengaja menunggu kesempatan ini. Kemana dia akan membawa asisten Shen? Wajah Golden Ye jelek, matanya gelap dan menakutkan, dan suaranya dingin, Tuan Zhou, aku khawatir aku akan keluar dari perusahaan lagi hari ini. Tuan Zhou memberi isyarat mengundang, dan kemudian bangkit, asisten Shen mengalami musibah di perjamuanku. Aku juga bertanggung jawab atas tuan rumah yang membuat perjamuan. Aku akan mengirim seseorang untuk memeriksa dan memantau mereka untuk mencari tahu kemana mereka membawa asisten Shen pergi. Maaf merepotkan. Tuan Zhou segera keluar setelah dia selesai berbicara. Arthur Xiao juga mendorong Golden Ye keluar dari ruangan, sambil berkata, Steward Lu sialan itu, apa yang akan dia lakukan pada asisten Shen? Semakin banyak Arthur Xiao berkata, semakin cemberut wajah Golden Ye. Cepat selesaikan. Arthur Xiao mengeluarkan ponsel. Kebetulan ponsel Golden Ye berdering, itu adalah nomor yang tidak dikenal. Arthur Xiao menarik napas, berhenti dan melihat ke layar ponselnya. Golden Ye menjawab telepon, matanya dingin. Hal, Golden Ye. Suara Steward Lu datang melalui ponsel. Ketika Arthur Xiao mendengarnya, dia langsung mengutuk, Steward Lu, apakah kamu cari mati? Kamu berani menculik seseorang di perjamuan. Apakah kamu berharap keluarga Lu akan diratakan oleh keluarga Ye kami? Hahaha. Steward Lu tertawa terbahak-bahak, jika kamu memiliki kemampuan, ayo, tetapi, sebelum itu, aku akan menghabisi asistenmu. Suara Steward Lu tiba-tiba menjadi lebih kuat, Golden Ye, demi asisten kecil, kamu tidak akan ragu untuk memprovokasi perselisihan keluarga kita, membatalkan kerjasama, atau bahkan menemukan seseorang. Oh, aku ingin melihat bahwa seorang pria cacat dan tidak kompeten bisa melakukan apa untuk asisten kecilnya. Arthur Xiao, Steward Lu, lepaskan dia jika kamu tahu diri. Apa yang kamu inginkan? Suara Golden Ye dingin. Steward Lu menjadi tenang, dan setelah beberapa saat, sepertinya kamu benar-benar menghargai asisten kecil ini. Golden Ye, tidakkah kamu menduga akan ada hari ini? Asisten kecilmu sudah dibawa pengaruh obat bius yang kuat, dan menunggu untuk diselamatkan olehmu, bagaimana menurutmu? Bersambung.